Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winike Rohmahwati, NPM 1950200075, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Baik, berbicara mengenai ilmu. Ilmu merupakan proses berpikir tentang sesuatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Nah, ilmiah dalam arti sistem dan struktur ilmu itu dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, dengan kata lain harus dilakukan penelitian. Kutipan ini menurut Bapak Rashidi. Selanjutnya berbicara mengenai etika. Etika itu ada pandangan secara etimologi dan secara terminologi. Jika secara etimologi itu, etika berasal dari kata Yunani, yakni ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat. Sedangkan secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik atau buruk. Nah, ini juga menurut Bapak Rashidi tahun 2011. Nah, etika juga termasuk filsafat dan dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua. Sebagai filsafat, etika bukan merupakan suatu ilmu empiris, sedangkan yang dimaksud dengan ilmu empiris ini adalah ilmu yang berarti didasarkan pada fakta dan dalam pembicaraannya tidak pernah melepaskan diri dari fakta. Etika juga memiliki tujuan. Tujuan dari etika adalah menilai perilaku manusiawi berstandar moral dan memberikan ketetapan nasihat tentang bagaimana bertindak bermoral pada situasi tertentu. Tujuan etika ini menurut Bapak Buseri 2014. Nah, sekarang kita berbicara mengenai etika dan juga ilmu. Ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, tetapi menciptakan tujuan ilmu itu sendiri. Menurut Schumacher 1983 dalam Wikasono 2013, memberikan alternatif dalam penggunaan teknologi terapan yang humanis. Jadi dalam hal ini, beliau menghendaki kesadaran masyarakat memilih teknologi yang tepat guna sesuai dengan budaya mereka. Selanjutnya adanya dualisme dari ilmuwan terhadap akses ilmu dan teknologi. Yang pertama, ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai, baik ontologis maupun aksiologi. Lalu yang kedua, netralitas. Ilmu terhadap nilai-nilai hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja, sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat atau mengubah hakikat kemanusiaan. Selanjutnya kita membahas mengenai etika ilmiah. Ilmu filsafat terbagi atas dua kelompok cabang, yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Kelompok pertama mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan kelompok kedua membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Etika juga termasuk kelompok filsafat praktis. Menurut Bapak Rashidi, menyatakan bahwa etika dibagi menjadi dua kelompok, yaitu etika secara umum, yang merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar terhadap ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika berkaitan erat dengan berbagai masalah-masalah predikat nilai, seperti predikat nilai susila dan tidak susila, baik dan buruk. Lalu yang kedua itu ada etika khusus. Etika khusus adalah bagaimana seseorang harus bertindak dalam bidang atau masalah tertentu, dan bidang itu perlu ditata agar mampu menunjang pencapaian kebaikan hidup manusia sebagai manusia. Suseno 1988 dalam Rashidi menyatakan bahwa etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual dan etika sosial. Yang keduanya berkaitan dengan tingkah laku manusia sebagai masyarakat. Etika individual membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dalam kaitannya dengan kedudukan manusia sebagai warga masyarakat. Sedangkan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat atau umat manusia, dan etika individual itu tidak dapat dipisahkan dengan etika sosial karena kewajiban terhadap diri sendiri dan sebagai anggota masyarakat atau umat manusia itu saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.
Nah, etika sosial ini berfungsi menjadikan manusia sadar akan tanggung jawabnya sebagai manusia dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat menurut semua dimensinya. Etika ilmiah ini merupakan nilai-nilai yang dipatuhi dan diikuti dalam dunia ilmiah dan penelitian. Nilai-nilai ilmiah dalam masyarakat perlu dibangun guna membenahi cara berpikir masyarakat, terutama dunia ilmiah. Nah, untuk membangun karakter dalam melakukan penelitian secara ilmiah, menurut Suharjana tahun 2011 terbagi atas 5, yaitu yang pertama, trustworthy, yang kedua, menghormati orang lain, yang ketiga, bertanggung jawab, yang keempat, adil, dan yang terakhir, cinta dan perhatian. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada trustworthy. Nah, trustworthy ini terdiri atas kejujuran, lalu loyalitas tinggi, menepati janji, memiliki integritas. Jadi dia itu komitmen, disiplin, dan selalu ingin berprestasi. Lalu yang kedua itu menghormati orang lain, di mana selalu mementingkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi, dan selalu menerima saran dan masukan serta tidak menganggap diri paling benar. Selanjutnya yang ketiga yaitu bertanggung jawab. Bertanggung jawab adalah segala hal yang dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan dan selalu berpikir dalam bertindak. Selanjutnya yang keempat itu adil. Jadi, adil itu selalu terbuka dan tidak memihak suatu golongan dan memiliki sikap empati terhadap sesama. Lalu yang terakhir yaitu cinta dan perhatian. Artinya selalu menolong orang lain, tidak egois dan sensitif serta kasar terhadap orang lain. Nah, selanjutnya ada juga menurut Syamsi menyatakan bahwa etika ilmiah itu mengandung 10 nilai antara lain. Yang pertama itu ada kejujuran, objektivitas, integritas, kehati-hatian, keterbukaan, penghargaan properti intelektual, respek terhadap kolega, kerahasiaan, kepatuhan hukum, perlindungan subjek atau responden penelitian. Selanjutnya, menurut Rashidi menyatakan bahwa sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan sedikitnya ada 6, yaitu yang pertama, tidak ada rasa pamrih. Lalu yang kedua itu bersikap selektif. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang baik terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi atau mind. Lalu yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan dan merasa pasti. Lalu yang kelima itu adanya suatu kegiatan rutin, dan yang terakhir memiliki sikap etis atau akhlak. Dan yang terakhir yaitu mengenai tanggung jawab ilmuwan. Berbicara tentang tanggung jawab ilmuwan tentu lebih banyak berkaitan dengan aksiologi, bukan dalam epistemologi semata. Ada 2 kutub berkenaan dengan aksiologi. Yang pertama yaitu yang berpandangan bahwa seorang ilmuwan harus netral, tidak ikut bertanggung jawab. Ia hanya dituntut dalam epistemologi, tetapi dari segi aksiologi berlepas diri. Dan yang kedua yaitu bahwa seorang ilmuwan dibebani tanggung jawab hingga aspek aksiologi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai etika ilmuwan dalam karya ilmiah. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.